Om Swastiastu. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ikadek Simulak Sonadi, asal sekolah SMA Negeri 1 Tampak Siring, dengan guru pembina saya, Bapak Ketut Suwindu. Dan hari ini saya sedang berada di Pura Candi Tebing, Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi. Pura yang berada di Banjarpenake, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ini terkenal akan keindahannya, keasriannya, dan tentunya kemegahan Candi Tebing Gunung Kawi yang terdapat di pura ini. Dan di video kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang Pura Gunung Kawi ini, sebuah pura yang kaya akan sejarah. Pura Gunung Kawi ini memang sudah cukup terkenal di kalangan wisatawan. Hal ini terlihat dengan banyaknya wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya sedang menuju ke komplek utama dari Pura Gunung Kawi. Untuk sampai ke Pura Gunung Kawi ini diperlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Denpasar. Nah, setelah sampai di parkiran, kita masih harus menuruni tangga seperti yang Anda lihat sekarang, di belakang saya tangga. Tetapi sepanjang perjalanan, kalian akan melihat pemandangan seperti yang ada di kanan saya. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja daya pikat dari Pura Gunung Kawi ini sehingga banyak turis berkunjung ke sini. Daya pikat yang pertama tentunya adalah adanya Candi Tebing Gunung Kawi yang terdapat di pura ini. Candi yang dibangun sekitar abad ke-11 Masehi ini didominasi oleh dinding-dinding batu cadas yang menjadikannya terlihat megah dan kokoh. Sekarang saya sedang berada di Candi Gunung Kawi. Candi yang merupakan ikon ataupun ciri khas dari Pura Gunung Kawi ini tersendiri. Nah, jadi Candi Gunung Kawi ini terbagi menjadi 3 komplek. Komplek pertama ataupun komplek yang paling utama berada di belakang saya. Nah, komplek ini terdiri dari 5 candi yang didedikasikan untuk Raja Udayana dan anak bungsunya. Untuk komplek candi kedua terletak di sebelah barat dari Sungai Pakerisan yang ada di sekitar pura ini. Di komplek kedua tersebut terdapat 4 candi. Nah, untuk komplek ketiganya terdapat sekitar 100 meter dari candi di komplek pertama ini. Jadi, Candi Gunung Kawi ini dibuat sekitar abad 11 Masehi. Nah, candi ini dibuat oleh anak dari Raja Udayana untuk menghormati ayahnya. Dan konon di sini merupakan makam dari Raja Udayana itu sendiri. Jadi saat ini saya sedang berada di komplek candi yang kedua. Di komplek ini terdapat 4 dari 10 candi yang ada di Pura Gunung Kawi ini. Di candi ini didedikasikan untuk putra bungsu dari selir dari kerajaan Bedahulu. Saat ini saya sedang berjalan menuju candi ke-10 dari Pura Gunung Kawi, yaitu bisa disebut sebagai Pura Bukit Gundul. Nah, di sekitar saya ini view-nya sangat bagus ya. Di sebelah kiri saya ada persawahan dan di sebelah kanan saya juga ada seperti sungai ya, sungai kecil. Jadi saat ini saya sedang berada di salah satu pura, komplek pura ya di kawasan Gunung Kawi.
Nah, pura ini disebut Pura Bukit Gunul. Nah, biasanya para siswa sebelum mereka menghadapi ulangan ataupun ujian, mereka akan berdoa di sini untuk meminta kelancaran atas ujian mereka. Nah, di belakang saya ini merupakan candi ke-10 dari komplek Candi Tebing Gunung Kawi. Candi ini didedikasikan untuk Perdana Menteri yang abdi pada masa pemerintahan Raja Anak Mungsu. Nah, ada yang menarik nih tentang Candi Gunung Kawi ini. Menurut cerita rakyat yang ada di sekitar sini, Candi Gunung Kawi ini dibuat oleh seorang patih yang sangat kuat dari kerajaan berdahulu. Nah, patih itu bernama Patih Keboiwo. Konon, Patih Keboiwo ini membuat Candi Tebing Gunung Kawi ini hanya menggunakan kuku saja. Daya pikat berikutnya adalah alamnya yang asri. Itu terlihat dari banyaknya tanaman yang tersebar di berbagai tempat di pura ini, serta letak Pura Gunung Kawi ini yang berada di sepanjang aliran sungai Pakerisang. Nah, selain terkenal karena kemegahan candinya, Pura Gunung Kawi ini juga terkenal akibat keasriannya dan juga kebersihannya. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya tong sampah yang saya lihat di sekitar pura ini. Termasuk di samping saya ini juga terdapat tong sampah. Nah, letak Pura Gunung Kawi ini yang terletak di aliran sungai Pakerisang menyebabkan hawa di sini terasa sejuk. Hal itu juga menyebabkan banyaknya pepohonan yang tumbuh di sekitar sini yang semakin membuat hawa di sini dan atau suasana di sini menjadi sangat sejuk dan sangat asri. Pura Gunung Kawi ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama Nista Mandala atau Jabo Sisi, Madya Mandala atau Jabo Tengah, dan Utama Mandala atau Jeruan. Adanya kunjungan pariwisata di Pura Gunung Kawi ini membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini terlihat dari banyaknya toko-toko yang menjual berbagai kerajinan khas Bali. Penjualan yang sempat anjlok karena efek pandemi perlahan-lahan mulai pulih kembali. Selain untuk tempat persembahyangan, Pura Gunung Kawi ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar sini. Seperti di belakang saya terdapat banyak warung-warung yang menjual kerajinan. Warung-warung ini sempat tertutup ya ataupun macet gara-gara efek pandemi yang tahun lalu melanda di Bali ataupun di dunia. Tapi sekarang perlahan-lahan wisatawan mulai berdatangan dan jadi ya mereka sudah buka. Dan semoga cepat pulih kembali seperti awal sebelum pandemi. Pura Gunung Kawi ini wajib menjadi salah satu destinasi kalian ketika berkunjung ke Pulau Dewata ini. Alamnya yang bersih serta pemeliharaan pura yang sangat efisien menyebabkan Pura Gunung Kawi ini bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat wisata lain di Indonesia, khususnya Pulau Bali.
From up here, the world seems small. Demikian cerita tentang Pura Gunung Kawi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian. Terima kasih sahabat FGSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Forever free.